Halo, kembali lagi di kelas I.O. bersama saya Randi Iswara. Selamat datang di kelas I.O. Kali ini di episode ketiga membahas mengenai apa itu event organizer. Kelas I.O. adalah channel khusus di channel saya Randi Iswara yang membahas mengenai dunia event organizer. Jadi stay tune, silahkan subscribe bila kalian ingin belajar dunia event. Apa itu I.O? Ini adalah suatu pertanyaan yang banyak orang tanyakan dan merupakan salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan, yaitu business event organizer. Apa itu I.O? I.O adalah pihak yang menyelenggarakan acara. Itu I.O. Ada namanya juga W.O. Dia khusus untuk bikin wedding. Jadi jangan pusing ya I.O, W.O. Dan I.O itu ada 3 aspek yang mereka bisa lakukan. Pertama adalah merencanakan suatu event, bikin konsep, dan lain sebagainya. Kita akan nanti bahas mengenai konsep event di pertemuan di episode berikutnya. Kedua, mereka juga melaksanakan atau mengeksekusi ide dari klien atau ide dari yang dia bikin. Dan ketiga, I.O itu juga bisa produksi. Produksi di sini bisa produksi lighting, suara, pakaian, booth, dan lain sebagainya. Jadi itu 3 aspek hal yang biasanya I.O lakukan. Tapi juga ada I.O yang dia hanya untuk mengeksekusi ide yang sudah ada. Misalnya, si klien. Jadi ada yang namanya klien atau yang memberi kerjaan. Ambil contohnya begini ya. Saya ingin menikah. Saya adalah si klien. Lalu saya ingin menikah, maka saya mencari sebuah I.O. Khususnya W.O. W.O di sini adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan acara saya. Saya adalah klien. Nah, konsep acara tadi bisa dari saya atau dari I.O-nya. Yang jelas saya butuh suatu institusi yang melaksanakan event tersebut atau ide saya tadi karena saya mau nikah. Seperti itu kurang lebih pengertiannya. Nah, I.O juga ada yang bisa dia produksi. Tapi kebiasaannya, kebanyakannya, I.O itu akan lempar ke vendor lain. Dia akan nge-subcon lagi ke tempat lain. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan agency? Pernah dengar kan istilah agency? Oh, lu cita-citanya apa? Atau lu kerja di mana? Oh, di agency bro. Apa itu agency? Lalu sama I.O bedanya apa ya? Apakah sama? Tidak usah pusing. Jadi secara definisi di dalam agency itu ada I.O. Jadi definisi agency lebih besar dibanding I.O. Agency itu dimengerti adalah pihak eksternal, third party atau enggak suatu badan usaha profesional yang dia bisa melaksanakan berbagai kegiatan atau berbagai unsur kreatif kepada sang klien. Contohnya untuk eksekusi event yaitu I.O. Untuk pemasangan iklan, agensi periklanan. Untuk digital seperti sekarang, banyak orang atau teman-teman di UKM yang butuh untuk bikin desain kreatif, ada agensi digital yang mengelola sosial media, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah agensi. Jadi, hubungan agensi dengan I.O apa? Ya, I.O, ya agensi sebenarnya. Di dalam agensi ada I.O. Ada salah satu jenisnya namanya I.O. Seperti itu. Jadi, tidak usah pusing lagi. Peranan I.O ini sangat penting sekali dalam dunia event karena ya memang I.O adalah pekerjaan utamanya adalah bikin event. Nah, kalian bila ingin bekerja di dunia event, dasarnya tidak memerlukan suatu ijazah ya, ijazah yang harus lulusan mana, tidak. Kerja di I.O yang paling dibutuhkan adalah tekad dan niat untuk belajar. Nah, tetapi bila kalian memiliki suatu kelebihan bisa berkuliah atau bisa mengambil course tentang event, itu akan menjadi nilai jual kalian kepada para pemilik event organizer. Intinya bekerja di dunia event itu sangat menyenangkan. Nah, I.O tadi dalam melaksanakan kegiatannya mereka juga butuh pihak-pihak lain. Karena I.O macam-macam, ada yang dia full service, jadi dia bisa bikin konsep acara, mengeksekusi, lalu dia punya production house-nya sendiri, dia punya lighting-nya sendiri, dia punya sound system sendiri. Tapi kebanyakan I.O itu dia akan nge-sub lagi. Ya. I.O itu pada dasarnya lebih kepada jasanya, ya, jasa konsultannya, jasa untuk melaksanakan di event. Karena event yang paling krusial adalah pengintegrasian antara ide dan eksekusi.
Karena sepanjang pengalaman saya dan sharing dari teman-teman ya, yang namanya eksekusi tidak seindah planning. Tapi planning yang baik akan menghasilkan eksekusi yang baik. Kita akan bahas nanti mengenai yang namanya planning, karena ini merupakan faktor yang sangat penting. Oke, teman-teman, sekarang berarti sudah ada pengertian kan apa itu EO, apa itu agency. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tekan tombol like. Kalau ingin bagikan, silahkan dibagikan. Silahkan subscribe. Tetap berkarya untuk Indonesia.